Yesus ya? Percaya Yesus. kepada Tuhan. Tidak. Kan Tuhan sendiri, Tuhan Bapa itu yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti kita harus percaya kepada siapa nih? Yesus. Yesus, bagus. Nah, apa perkataan Yesus kemudian? Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 12 nomor 14. Atau kebalik ya? Coba dicek. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 nomor 12. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepada aku, ya, itu yang Yesus katakan, maka dia pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus memberikan syarat, kisi-kisi, tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus menurut Yesus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira pekerjaan Yesus ada nggak di antaranya ke gereja, tempat perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Ada nggak, Bang? Dari mana sumbernya Yesus menyuruh umatnya untuk melakukan pekerjaan? Pekerjaan Yesus itu mana bisa kita tiru? Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Tidak Berarti nyata tersebut, tidak bisa dibenarkan itu. Berarti ini Yohanes 14 nomor 12 mau dihilangkan. Berapa tadi? Berapa? Yohanes 14 nomor 12. Tadi ketika saya mengatakan Yohanes 12 nomor 14, teman-teman harusnya sangga, salah gitu loh. Karena yang benar itu adalah Yohanes 14 nomor 12. Tapi teman-teman tidak sangga, artinya selama ini yang Anda lakukan hanya doktrin dan dogma saja. Anda tidak mendalami Bible itu sendiri. Silakan Anda baca di situ. Aku berkata, Yesus yang berkata, bukan Suma. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, berkumpul di gedung yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Anda beribadah menurut saudara, duduk, tidak sujud, tidak rukuk, kemudian diiringi dengan musik-musik yang lengkap, lalu kemudian menyembah kepada 3 pribadi, bahkan tidak jarang di antara kalian di rumah ibadah kalian itu ada patung. Apakah pekerjaan itu pernah dilakukan oleh Yesus? Bapak Juma. Iya, silakan. Bapak Juma. Silakan. Orang yang sunat itu mati binasa. Oh, gitu. Orang yang sunat itu mati binasa setelah Yesus loh. Setelah Yesus. Baik itu Israel maupun bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel mati binasa. Makanya kalau yang tidak bersunat tidak mati. Tidak bersunat tidak mati, hidup kekal karena kita sudah disunat hati oleh Kristus. Oh, nggak bisa. Anda salah. Tolong dibaca Mapri. Yesaya 9 ayat 25. Mapri ya. Boleh. Tolong dibaca. Boleh. Mati binasa. Yesaya 9 ayat 25. Mati binasa. Ya, jadi mereka mati binasa. Terus kalian tidak mati binasa gitu. Saya 9 hidup kekal. Oh, hidup kekal. Bagus. Yesaya 9 ayat 25. Yeremia ya. Sorry. Yeremia atau Yesaya? Yeremia. Kalau Yesaya itu tidak terkait. 9 tadi. 9 ayat 25. Oke. Nih. Baca. Yeremia 9:25, lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatannya. Nah, itu akan datang, artinya Yesus datang itu. Jadi Ulangan 10:16. Jadi yang terpenting di sini sunat hati. Ulangan 10:16. Tolong dibacakan, Mapri. Saya ini agak ekstrim sekali. Ulangan 10:16. nih. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Syukur. Ini Paulus meneruskan apa yang dikatakan Nabi Musa. Sunat hati adalah dari Kristus yang sudah mati untuk kita. Begitu. Saya keluar dulu. Oke. Jadi saya luruskan ya, teman-teman. Ya, saya luruskan berdasarkan data, bukan asumsi, bukan iman, tapi data di luar daripada iman saya. Yang dikatakan sunat hati itu adalah tundukkan hati kepada perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan. Itu yang dikatakan sunat hati. Menghilangkan kesombongan, menghilangkan kecongkakan. Nah sekarang teman-teman Kristen, Anda berdiri dalam sebuah konsep keyakinan di mana tidak ada lagi perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhannya itu dianggap sebagai sampah. Satu, dianggap sebagai sengat maut. Dua, dianggap sebagai wadah untuk kemudian menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi kalau Anda berbicara mengenai sunat hati, sama sekali nggak ada di dalam Kristen sunat hati itu. Ulangan 30 nomor 6, saya kasih data. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga, apa sebabnya? Kalau orang sudah sunat hati, apa sebabnya? Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Yeremia 4 nomor 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkan kulit hatan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan jahat. Ya, jadi yang dikatakan sunat hati itu adalah mentaati perintah Tuhan, bukan kemudian melanggar perintah Tuhan. Sunat hati itu adalah menundukkan diri. Roma 2 nomor 25 bahkan mengatakan itu. Sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jikalau engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Itu penekanan oleh Paulus. Artinya ketika sunat itu dilakukan, sunat hati, maka orang-orang itu akan mentaati perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jadi kalau orang sunat hati artinya tunduk kepada perintah Tuhannya, bukan justru mengatakan bahwa perintah Tuhan itu adalah sengat maut, perintah Tuhan itu adalah sampah. Kalau Anda meninggalkan perintah-perintah Tuhan, itu tidak sunat hati gitu loh. Coba Anda lihat dalam Kejadian 17 nomor 7, nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia telah membatalkan hukum-hukumku, dia telah melawan perintahku, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya. Diperintahkan untuk dilenyapkan. Lalu kemudian ketika Anda tidak bersunat, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudus. Jadi nggak boleh, orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ini dalil, Bung. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke tempat kudus, karena tempat kudusnya Tuhan itu harus bersih jasmani dan rohani. Makanya orang-orang Yahudi ketika mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka mandi, mereka membasuh tangan, mereka membasuh muka, mereka membasuh kaki, mereka melepaskan alas kaki, baru kemudian mereka masuk ke dalam bait suci. Berbeda dengan tempat Anda. Lebih hormat rumah Anda daripada tempat Anda menyembah Tuhan Anda. Kalau di rumah Anda masuk, Anda lepas sendal.
Tapi ketika Anda masuk ke dalam tempat ibadah Tuhan, ibadah penyembahan kepada Tuhan, Anda selonong boy, Pak.